Alhamdulillahilladzi qasamar rizqa wa qaddaral ajal walahul hamdu ala ma hasal fala naf'a lil khalqi ma aradahu wa ammal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu azza wa jal wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mursal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nahi anil bukhli wal kasal wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil hukmi wal fasal. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama dan para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana selalu mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, anta hurrun mimma anta anhu ajisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Yang artinya engkau adalah merdeka, engkau bebas daripada sesuatu yang adalah engkau dari sesuatu itu tidak berhajat, tidak bergantung. Dan engkau adalah budak, engkau adalah budak bagi sesuatu yang adalah engkau bagi sesuatu itu mengingini atau tamak. Para muhibbin rahimakumullah, artinya kita ini merdeka. Arti merdeka itu tidak terkekang, bebas daripada sesuatu yang kita tidak memerlukan kepada sesuatu itu. Nah, kita kada perlu lawan sesuatu itu, maka kita bebas daripadanya. Dan kita menjadi budak bagi sesuatu yang kita ingini. Kita menjadi budak bagi sesuatu yang kita ingini. Kita ingin sesuatu, maka kita kejar sesuatu itu, dan kita tunduk patuh kepada sesuatu yang kita ingini itu. Jadi orang yang tamak, maka dia merupakan budak bagi yang diingininya. Orang yang tamak dengan harta, dia budaknya harta. Siang malam, pagi sore, dia kejar harta itu. Orang yang tamak dengan jabatan, dengan kedudukan, siang malam dia kejar kedudukan itu sampai dia dapatkan kedudukan itu. Nah, itu adalah hambanya, budaknya kedudukan, budaknya harta. Tamak itu adalah sesuatu ketergantungan kepada selain Allah dan senang tenang dengan selain Allah, disebut tamak. Termasuk di dalamnya adalah rakus, tidak merasa cukup dengan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wat-tama' fa innahu faqrun hadir. Aku takuti kamu
bersifat tamak. Karena tamak itu adalah merupakan fakir yang ada. Bagaimanapun orang itu banyaknya punya harta, kalau dia masih tamak, dia itu sebenarnya adalah orang fakir. Dia itu sebenarnya orang yang fakir. Orang yang tidak mempunyai harta tetapi hatinya kaya, tetapi hatinya tidak tergantung kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan ghinal qalbi, kayanya hati seseorang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyyatuhul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya ragimah wa man kanat niyyatuhu fid dunya farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengingini akhirat, orang ini ingin menjadi hambanya Allah, orang ini ingin dapat keridhaan Allah, orang ini ingin masuk surga, itu yang diingininya, maka Allah himpunkan baginya perkara yang tercerai-berai dan Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan menyerah dan hina. Orang yang hidupnya ini niatnya, keinginannya akhirat, orang yang hidup itu pikirannya adalah bagaimana dia mempunyai bangunan, mempunyai gedung di dalam surga. Ini pikirannya. Orang ini berpikir, berkeinginan bagaimana caranya supaya aku punya gedung yang megah tapi di surga. Nah, itu pikirannya. Nah, orang ini akan didukung oleh Allah. Segala urusan-urusan yang tercerai-berai menjadi satu, menjadi mudah. Dan hatinya dikayakan oleh Allah. Dunia yang dijatahkan untuk dia akan datang hina, menyerah kepadanya. Dan barang siapa keinginannya itu pada dunia, nah, orang ini hendak berisi rumah nang megah nang mewah tapi di dunia, hendak berisi kendaraan nang baik nang mewah tapi di dunia, hendak mempunyai kebun ternak nang banyak tapi di dunia, farraqallahu alaihi amrah, Allah cerai-beraikan atasnya urusannya, dan Allah jadikan kepakiran di hadapan matanya, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditetapkan baginya. Jadi artinya orang-orang yang mengingini duniawi ini akan selalu sibuk karena urusannya tercerai-berai, dan selalu merasa fakir, merasa kada cukup. Dan dunia yang diberikan Tuhan kepadanya kada berubah daripada apa yang ditetapkannya di dalam Lauhil Mahfuz di masa azali dahulu kala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi keinginan kita itu hendaknya jangan keinginan yang surut. Jangan punya keinginan rendah. Kalau kita hendak kepingin punya gedung tapi di dunia, itu keinginan rendah. Yang kita ingin itu ya sesuatu yang murah. Yang kita ingin sesuatu yang binasa, yang hancur.
Tapi kita tingkatkan keinginan kita itu kepada gedung-gedung yang di surga yang kita miliki. Mobil-mobil mewah di surga tapinya. Apabila kita demikian pikiran kita, demikian keinginan kita, dunia itu akan datang sendirinya kepada kita tanpa susah payah mencarinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wad dunya akbaru hammi yulzimullah ta'ala qalbahu thalatha khisal. Hammun la yanqati'u abada wa syughlun la yatafarraju minhu abada wa faqrun la yablughu muntahahu abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpagi-pagi dunia yang menyita pikirannya. Artinya orang ini bangun guring, nah imbas sembahyang subuh itu sudah memikirkan tentang urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang kada dibawa mati artinya. Maka orang seperti ini Allah lazimkan di hatinya 3 perkara. 1, hammun la yanqati'u abada, kerisauan yang tidak putus selamanya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah lapang dia daripadanya. Yang ketiga, kepakiran yang tidak ada ujung baginya selamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pagi hari nabai sukanan, bangun guring, imbas sembahyang subuh, itu waktu-waktu yang kita disuruh Allah untuk zikrullah. Waktu itu waktu yang disuruh Allah kita memikirkan akhirat. Ini waktu pagi, awal siang, awal hidup kita. Pagi-pagi itu Allah menyuruh kita agar berpikir akhirat, jangan berpikir dunia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang di pagi itu berzikir kepada Allah. Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'ash syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Biar Nabi. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, membaca Quran kah, salawat kah, tasbih kah, menuntut ilmu kah, sampai terbit matahari. Kada sampai sejam itu, kada sampai sejam, lagi sembahyang subuhnya tengah 6 maginnya, kada sampai sejam, sampai terbit matahari. Sembahyang isyraq 2 rakaat atau duha 2 rakaat, maka baginya mendapat pahala haji umrah sempurna ujar Nabi. Nah, ini adalah satu dorongan kepada umat bahwa hendaknya di pagi-pagi itu jangan memikirkan urusan duniawi. Isilah waktu pagi itu dengan akhirat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.